Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 4 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menepati janji-Nya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu menepati janji-Mu. Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu setia pada kata-kata kami dan selalu wujud nyatakan perkataan kami itu dalam kehidupan harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9, ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu menepati janji-Nya. Sekarang kita berada dalam masa Advent. Dalam masa Advent ini, kita umat Kristen zaman sekarang melakukan dua hal penting. Pertama, kita mengingat kembali apa yang dinantikan oleh umat Perjanjian Lama dulu, yaitu menantikan kedatangan Mesias, Putra Allah yang dijanjikan Allah sendiri dan yang selalu diwartakan oleh para nabi di zaman dahulu. Kedua, kita secara sadar menyiapkan diri menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Yesaya bab 29 ayat 17-24 mewartakan kabar gembira kepada bangsa Israel yang berada di tempat pembuangan. Katanya, "Saudara-saudariku, beginilah firman Tuhan. Tidak lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan orang buta akan melihat. Orang miskin di antara manusia akan bersukaria di dalam Yang Maha Kudus." Nabi Yesaya mau membangkitkan semangat iman dan harapan dalam diri bangsa Israel di tempat pembuangan, bahwa mereka akan alami kebebasan dan banyak hal yang menarik akan terjadi ke atas mereka. Mereka harus tetap sabar, setia, dan berpegang teguh pada iman akan Tuhan. Janji Tuhan akan terwujud dan hal itu akan terjadi. Mesias pembawa perdamaian dan sukacita akan datang. Itulah yang dinantikan umat Israel pada waktu itu. Menurut Yesaya ini, nubuat Yesaya ini terwujud dalam bacaan Injil hari ini.
Dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yesus menantang mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka terbukalah mata mereka. Sungguh, firman Tuhan yang dulunya sudah diwartakan, kini terwujud dalam diri Yesus Kristus. Mujizat yang dialami oleh kedua orang buta dalam Injil hari ini sesungguhnya sudah diberitakan oleh Tuhan lewat nabinya, yaitu Nabi Yesaya. Orang buta akan melihat. Apa yang dikatakan para nabi sesungguhnya bukanlah pendapat mereka sendiri, tetapi sabda Tuhan yang disalurkannya ke dalam pikiran mereka, kemudian dikatakannya lewat mulut mereka. Tuhan memanfaatkan mulut para nabi untuk berkata-kata, menyampaikan pesan Tuhan. Kita ingat apa yang dikeluhkan oleh Moses sewaktu ia diminta oleh Tuhan untuk menghantar orang Israel keluar dari Mesir. Moses berkata, "Ah Tuhan, aku tidak pandai berbicara." Jawab Tuhan kepadanya, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Kita baca ini di kitab Keluaran bab 4 ayat 10-12. Dan itulah yang terjadi ke atas Moses. Tuhan selalu setia pada perkataannya kepada Moses, dan janji Tuhan itu selalu dialami oleh Moses. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pun selalu setia pada janji kita? Sekarang masa Advent, masa memperbaharui diri dan juga menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Kristus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sambil mengikuti Yesus Kristus, biarkanlah mata hati kita selalu terbuka kepada Yesus, agar kita selalu melihat wajah-Nya, sehingga sinar kasih dan kekuatan yang terpancar dari wajah-Nya selalu menyinari hati kita, dan kekuatannya pun turut menguatkan kita. Dan semoga kita pun selalu setia pada janji kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.